Nah, kemudian kalau screening ini ternyata di lapangan jarang dipakai. Tapi kita masih menjadi kurikulum, ya. Namun sebelum itu yang penting sekali diingatkan pada mahasiswa adalah mereka harus mengenal domain perkembangan. Begitu cerita pertumbuhan tentunya kita bercerita tentang kurva. Begitu perkembangan kita bercerita tentang bagaimana motorik halus, bagaimana motorik kasar, bagaimana berbahasa, bagaimana interaksi sosial. Karena di lapangan ternyata banyak di antara kita yang mengirim anak tidak bisa bicara setelah usianya 2 tahun. Sayang sekali, kita dokter loh itu. Yang datang ke kita yang tidak bisa lagi intervensi. Karena kalau dia memang ada masalah 4 bulan pertama misalnya harus pasang implan ya, sensory neural deafness, oleh karena harus pasang implan. Kalau sudah usianya di atas 4 bulan tidak ada manfaatnya. Jadi usahakan cepat. Sehingga nanti ini kita bantu juga dalam screening. Nah, untuk screening, ini usia 3 bulan ada hitungannya, ini bisa dikerjakan oleh pengasuh. Udah bagaimana? Apakah telentang? Bagaimana telentangnya? Apakah bergerak dengan mudah? Apa tak terarah dan terkendali gitu. Boleh kita jadi patokan. Ada nilai-nilainya yang bisa membantu apakah anak ini ada perkembangan. Tapi ini hanya sekedar screening. Tetap harus ke dokter. Ya, ini untuk anak 6 bulan, 3 bulan ya saya contohkan. Ya, kalau dia sudah telungkup, apakah bisa mengangkat kepalanya? Kadang pengasuhnya bilang sudah. Bahkan kadang udah duduk atau didudukkan. Didudukkan. Jadi kita kadangan memang screening ini dia harus tetap ketemu sama dokternya dan dinilai. Jadi anak-anak kita ya terutama calon dokter ini harus penting sekali. Jadi sebenarnya kalau bayi-bayi itu begitu dia lahir, dia sebenarnya kalau sudah usianya 1 bulan dia udah ngangkat sendiri itu kepalanya. Tapi kita kan enggak ngeh ya. Pokoknya badannya naik, timbangannya naik, hanya antropometri saja yang kita pikirkan. Padahal penting sekali bagaimana motorik halusnya. Ya, sehingga kita nanti mendapatkan ataupun kalau ada masalah intervensi itu lebih cepat bisa kita kerjakan. Nah, untuk Denver ini memang kelihatannya Denver ini susah ya, kayaknya kita pun susah ya, jarang kita kerjakan. Apalagi kalau honornya cuma 50.000. Bagaimana pula mahasiswa kita mau mengerjakan? Ini susah loh. Ya, ditarik garisnya, di mana dia nanti? Kemampuan motoriknya di mana? Kemampuan motorik kasarnya di mana? Kemampuan motorik halusnya di mana? Jadi mahasiswa kita ya sekedar tahu. Kalau mau dikerjakan tentu memakan waktu yang panjang. Waktu pendidikan berikutnya pun juga jarang dikerjakan ya, karena honornya kecil. Kalau gede pasti mau. Ya, jadi ini Denver ini 4 itu tadi, 4 poin domain itu. Di mana dia nanti misalnya motoriknya di mana dia bisa. 4 bulan, misalnya anaknya usia 4 bulan, di mana dia? Atau dia sudah berada di mana tapi masih 4 bulan. Nanti kita hitung-hitung dia ternyata keterlambatan motorik kasar, motorik halus. Terus hanya diagnosa global developmental delay, tetap harus dikirim. Minimal seorang dokter harus mampu men-screening. Ya. Jadi itemnya gagal, menolak, ini ada dikerjakan. Walaupun ternyata di lapangan ini ya bisa kecil sekali kemungkinan kita kerjakan. Tapi masih merupakan kurikulum jadi mungkin diingatkan. Ya. Interpretasinya ada yang advance, sekalipun ya biarpun dia bisa mengerjakan itu tidak berhubungan dengan kecerdasan ternyata. Jadi ada anak yang sudah bisa berjalan usia 9 bulan, yang lainnya mesti menunggu 18 ya, 18 bulan ya kita jalankan anak-anak itu. Bukan berarti yang 9 bulan itu lebih cerdas, tidak ada hubungannya. Hanya kemampuan motorik kasar atau motorik halus. Ya, jadi abnormal, meragukan atau tidak dapat dites
Nah, ini screening pada bayi baru lahir, terutama kita kerjakan pada beberapa faktor resiko, misalnya riwayat keluarga yang dengan gangguan pendengaran, atau pada janin nanti yang ada masalah mungkin yang sama dokter Hatta ya. Kemudian anak-anak dengan Down syndrome berat lahir 1.500, ini dianjurkan sekali minimal OAE, OAE dan BERA. Rumah sakit kita di haji itu sudah ada BERA, OAE-nya nggak ada karena belinya murah, nggak mau, markup-nya nggak bisa. Kita kadang putus asanya di situ. Padahal kan itu bisa kita bawa, OAE itu bisa kita bawa. Kalau BERA dia nempel kebetulan di ruang mesin EMG kita. Dan ternyata rumah sakit itu tidak tahu, dia ngundang alat untuk supaya ngirim. Padahal BPJS-nya bisa. Jadi alat itu nempel di EMG, jadi saya bisa pakai untuk screening anak-anak kita, anak-anak yang bayi yang bermasalah. Karena kalau dia keluarkan itu mahal. Itu hampir 800 sampai 1 juta. Kasihan kan, apalagi itu hanya sekedar untuk screening saja. Jadi rumah sakit itu sering sekali, apalagi rumah sakit pemerintah, tidak ada dia karena alat itu murah. Itu alat murah pun karena nempel dia di alat EMG saya itu. Makanya saya lihat, aduh bisa saya pakai. Jadi tidak semua rumah sakit itu punya. Ya, padahal ini adalah screening yang penting buat bayi-bayi kita yang bermasalah. Rumah sakit yang besar-besar yang ternyata yang picu-nicunya bagus, tidak sebagus yang kita pikirkan. Kenapa? Ya screeningnya nggak ada. Kasihan kan bayi-bayinya. Nah, baru screening penglihatan, tentunya ini juga harus dikerjakan, terutama bayi-bayi yang lahir dengan berat di bawah atau sama dengan 1.500 atau prematur ya, ini juga dikerjakan, sama screening hipotiroid. Hipotiroid ini sering kita temukan di lapangan, anak keluarga tidak bersedia.